Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang berbahagia, sekali lagi mari kita sama-sama memuji, bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmatnya, karunia-Nya, taufiknya dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga bisa kita hadir di tempat yang mubarak ini insyaallah. Dan kita sama-sama meyakini bahwa tempat yang paling baik di atas muka bumi ini adalah masjid Allah Subhanahu wa taala. Betapapun sederhananya, tapi itu adalah sebuah masjid, maka dia adalah tempat yang mubarak. Dan betapapun bagusnya, megahnya sebuah bangunan, kalau dia bukan masjid, tidak akan pernah ada orang yang mengatakan kita perlu sholat tahiyatul hotel kalau hotel, rumah kalau rumah. Tetapi tatkala masjid yang namanya masjid meskipun sederhana, maka tetap disunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid sebagai bentuk penghormatan terhadap rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni salat maghrib yang telah dikerjakan secara berjamaah, dan insyaallah sebentar kita akan lanjutkan dengan salat isya secara berjamaah pula. Alhamdulillah. Kemudian daripada itu kita sama-sama bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada semua orang-orang yang berusaha mengikuti jejak dan jalan beliau hingga datangnya hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib yang berbahagia, kalau kita selaku umat Islam yang sadar dan paham betul bahwa kehadiran kita di atas muka bumi ini tidak ada tujuan lain kecuali kita hadir untuk mengabdi, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu disadari sama-sama jamaah salat maghrib berbahagia bahwa kehadiran kita di atas muka bumi ini adalah tujuan utamanya adalah untuk mengabdi dan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Adapun urusan-urusan dunia itu adalah wasilah yang Allah Subhanahu wa taala adakan, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk manusia, kemudian seharusnya adalah menjadi wasilah untuk dijadikan sebagai
sarana untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh rugi dan merugilah orang-orang yang hadir di atas muka bumi ini kemudian dia mempersiapkan fasilitas, ya, dia mempersiapkan fasilitas dunia yang sesungguhnya fasilitas tersebut adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian fasilitas tersebut tidak digunakan untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kehadiran kita adalah kehadiran yang sungguh sangat merugi. Makanya alhamdulillah kita yang hadir kemudian untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian daripada itu jamaah salat maghrib berbahagia, pada malam hari ini adalah malam yang ke-13 dari bulan Sya'ban. Malam yang ke-13 dari bulan Sya'ban. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan tinggal 16 hari lagi insyaallah akan datang. Kalau bukan 16 paling banyak 17 hari, ya, karena diperkirakan Sya'ban ini hanya sampai 29. Diperkirakan Sya'ban ini hanya sampai 29, sehingga sekarang malam tanggal 13 Sya'ban berarti tinggal 16 hari lagi kemudian kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Berkaitan dengan ini jamaah salat maghrib yang berbahagia, saya ingatkan diri saya dan kepada kita semua bahwa setelah kita kembali ke rumah perlu kita nasihati kita punya keluarga, kita punya anak-anak. Kalau ada anak-anak gadis kita perlu diingatkan bahwa Ramadan tinggal 16 hari lagi. Jangan sampai ada di antara mereka yang punya utang puasa, kemudian dianggap sepele, lalu mereka tidak mengqadha, mengganti puasa tersebut sementara bulan puasa Ramadan berikutnya sudah mulai dekat. Makanya saya ingatkan diri saya dan kepada kita semua, diingatkan istri kita yang punya istri, kemudian anak perempuan kita, karena banyak di antara anak-anak perempuan kita yang terkadang ada datang bulan yang membuat mereka tidak puasa di bulan Ramadan, atau ada di antara kita yang pernah sakit atau pernah mengadakan perjalanan kemudian berbuka, diingatkan tinggal 16 hari lagi Ramadan tiba. Kemudian berikutnya jamaah salat maghrib berbahagia, para ulama salaf dahulu, para pendahulu kita, mereka betul-betul bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Mereka betul-betul bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Sehingga mereka seakan-akan nuansa Ramadan seluruhnya bulan yang ada. Seakan-akan nuansa Ramadan seluruhnya bulan yang ada. Begitu gembiranya mereka melihat bulan Ramadan tersebut. Karena 6 bulan setelah Ramadan mereka senantiasa berdoa setelah selesai Ramadan sampai 6 bulan ke depan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka yang pernah lakukan di bulan Ramadan yang lalu. Kemudian 6 bulan sesudahnya mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempertemukan kembali dia dengan bulan Ramadan tersebut, dan mereka selalu berharap semoga amalan-amalan yang akan dikerjakan nanti di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibnu Rajab Hambali menyebutkan sebuah doa yang senantiasa dipanjatkan oleh para ulama salaf dahulu tentang harapan mereka untuk bertemu dengan Ramadan, dengan menyebutkan bahwa Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni ila Ramadan wa tasallim minhu minni Ramadan.
Mereka senantiasa berdoa bahwa ya Allah, sampaikanlah aku, antarkanlah aku sampai di bulan Ramadan, dan antarkan itu Ramadan sampai kepada aku, dan terimalah amalan-amalan kami nanti di bulan Ramadan tersebut. Ya. Ini 6 bulan setelahnya. Kemudian tatkala masuk di bulan Rajab dan Sya'ban, masuk Sya'ban dan Rajab dan Sya'ban, mereka senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan antarkanlah kami sampai di bulan Ramadan. Ya. Ini jamaah salat maghrib yang berbahagia. Seharusnya kita ini selaku umat Islam seharusnya ikut dengan mereka, yang senantiasa mengharapkan betul datangnya bulan Ramadan. Tatkala akan tetapi ini jamaah salat maghrib yang berbahagia, sulit buat manusia untuk mengharapkan bulan Ramadan itu tiba dengan segera kepadanya. Sulit untuk mendatangkan kegembiraan kepada mereka akan datangnya bulan Ramadan kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak paham tentang keutamaan bulan Ramadan. Kenapa mereka para salaf dahulu senantiasa mengharapkan bulan Ramadan dengan sangat berharap? Itu disebabkan karena mereka mengerti betul apa yang ada di bulan Ramadan. Apa yang ada di bulan Ramadan, karena mereka betul-betul seakan-akan melihat keuntungan yang sangat besar di bulan Ramadan. Seakan-akan seorang pedagang yang hebat, yang senantiasa memanfaatkan momen yang ada, seakan-akan bahwa sebentar lagi akan ada perkumpulan manusia, ya, yang selama 1 bulan, sehingga dia mempersiapkan semua apa yang akan dijual di hari tersebut. Itu seakan-akan mereka melihat bahwa akan ada perkumpulan di mana manusia pasti akan banyak melakukan transaksi jual beli di waktu itu, sehingga kalau namanya pedagang pasti dia akan mempersiapkan segala sesuatunya yang akan dijual di sana. Demikian pula dengan Ramadan jamaah salat maghrib yang berbahagia. Tatkala kita paham bahwa Ramadan adalah Ramadan yang sungguh sangat berberkah, yang memiliki kelebihan dibanding dengan bulan yang lain, maka pasti kita akan mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam bulan Ramadan tersebut. Ini jamaah salat maghrib yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Taubah bahwa lau aradul khuruja la'addu lahumul uddah. Ini dalam surah At-Taubah ayat 46 kalau saya tidak salah. Itu disebutkan bahwa kalau sekiranya mereka betul-betul ingin keluar memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, pastilah mereka mengadakan persiapan sebelumnya. Sama dengan kita, kalau betul-betul kita ingin memasuki Ramadan dengan Ramadan yang penuh berkah, dengan Ramadan yang penuh kenikmatan, maka insya Allah pasti kita juga akan melakukan persiapan sebelumnya. Melakukan persiapan sebelum datang bulan Ramadan. Karena Rasulullah Muhammad SAW ikutan kita, kedua kita, Nabi kita, demikian beliau mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ini dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa ma raaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam akmala siyamu illa Ramadan atau kama qala. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasanya dalam 1 bulan illa Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan juga bahwa wa ma raaitu aktsaru siyamuhu fi syahrin illa Sya'ban atau kama qala. Menyebutkan juga bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW paling banyak puasanya, melebihi puasanya dalam 1 bulan itu melebihi puasanya di bulan Sya'ban. Beliau katakan Rasulullah tidak pernah sempurna puasanya dalam 1 bulan kecuali bulan Ramadan. Tetapi kemudian menyebutkan bahwa Rasulullah tidak pernah
Tidak ada bulan yang paling banyak puasanya di dalamnya melebihi bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Sehingga jika ada orang yang mau mengikuti Rasulullah Muhammad SAW puasa di bulan Sya'ban ini yang sekarang sudah tanggal 13 Sya'ban, boleh kita mulai dari 1 Sya'ban dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Tetapi kita katakan tidak menyempurnakan puasa di bulan Sya'ban. Karena Rasulullah Muhammad SAW melarang kita untuk puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ya, kalau ada mengatakan bahwa demi keberhati-hatian lebih baik saya puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, itu Rasulullah SAW melarang kita untuk puasa seperti itu modelnya. Terkecuali jika ada orang yang memang selama ini puasa Senin Kamisnya tidak pernah luput memang, tidak pernah tertinggalkan memang, atau orang yang selama ini aktif memang puasa Daud, kemudian tiba saatnya berpuasa hari ini kemudian besok masuk Ramadan, maka itu para ulama mengatakan itu tidak mengapa mereka puasa 1 hari sebelum Ramadan, karena diperkirakan ini akan kita akan puasa nanti di hari Selasa tanggal 13 diperkirakan itu kita akan puasa di sana. Sehingga kalau ada orang yang memang selama ini aktif puasanya Senin Kamis, maka tidak mengapa mereka puasa di hari Senin kemudian besok masuk hari Ramadan. Tetapi kalau kita ini yang jarang puasa kemudian mau mendahului Ramadan 1 hari atau 2 hari, Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan hal tersebut. Ini jamaah sholat maghrib yang berbahagia, sehingga kita katakan bahwa Rasulullah SAW persiapannya dalam memasuki bulan Ramadan dari Sya'ban beliau banyak berpuasa, sehingga para ulama ini mengatakan bahwa kalau ada orang yang mempuasakan di bulan Sya'ban ini mau berturut-turut atau mau 1 hari sedang 1 hari atau memilih hari mana saja, yang penting jangan menghususkan di hari Jumat atau hari Sabtu, karena ini juga kita ada pengecualian di situ. Kalau ada orang yang menghususkan puasa di hari Jumat atau menghususkan puasa di hari Sabtu, itu dilarang. Tapi kalau ada orang seperti besok hari Sabtu ada orang puasa, kemudian hari Ahad mau puasa lagi, kemudian hari Senin puasa lagi, kemudian Selasa puasa lagi, dan seterusnya, boleh mereka puasa seperti nanti pas beberapa hari setelah Ramadan baru dia berbuka, kemudian nanti menunggu bulan Ramadan, kemudian dia masuk dalam boleh seperti itu modelnya. Ya. Kemudian jamaah sholat maghrib berbahagia, sebagai bentuk persiapan kita, karena kalau nanti masuk bulan Ramadan kemudian kita baru berpuasa, pasti kita akan kewalahan nanti di hari pertama atau hari kedua, hari ketiga. Tapi kalau kita mau menikmati nikmatnya berpuasa, mulai dari sekarang kita belajar memang puasa. Biasakan diri kita, istri kita, anak-anak kita supaya kita ini puasa di bulan Sya'ban sebagai bentuk ikutan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan kita membiasakan agar nanti di bulan Ramadan kita terbiasa membaca Al-Quran. Kita mulai dari sekarang kita membaca memang Al-Quran. Kita perbanyak kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di bulan Ramadan kita sudah terbiasa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula dengan salat-salat lain, salat witir. Kita biasakan memang di bulan Sya'ban ini sebelum sampai di bulan Ramadan. Karena ada orang yang sama sekali tidak ada, umat Islam yang sama sekali tidak ada persiapannya masuk di bulan Ramadan. Nanti masuk bulan Ramadan baru ternyata besok Ramadan. Atau nanti dia melihat orang-orang yang sudah masuk berbondong-bondong pergi ke masjid untuk salat tarawih, baru katakan ternyata sudah masuk Ramadan. Karena secara umum jamaah salat maghrib berbahagia dalam menyambut bulan Ramadan, secara umum umat Islam itu terbagi 3. Secara umum Islam terbagi 3 dalam menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, ada memang orang seperti tadi, tidak ada sama sekali dia urus persoalan mau masuk Ramadan atau bagi masuk Ramadan, dia tidak urus. Nanti masuk Ramadan, ya masuk Ramadan. Dia sama sekali tidak ada dia pusing. Kemudian yang kedua, ada juga sebagian umat Islam yang melakukan memang persiapan sebelum masuk bulan Ramadan. Iya. Akan tetapi mereka berlebihan dalam melakukan persiapan bulan Ramadan, sehingga sesuatu yang tidak disunnahkan mereka lakukan. Iya, mereka lakukan. Ya, seperti ini banyak umat Islam.
tinggal sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Kita banyak pergi rekreasi nanti, karena kalau sudah masuk Ramadan tidak ada kesempatan pergi rekreasi. Ya, disiapkan memang persoalan-persoalan seperti itu badannya. Subhanallah. Ini jamaah salat maghrib berbahagia, kita tidak disunahkan seperti itu badannya. Atau sebagian umat Islam jamaah salat maghrib berbahagia justru di bulan Sya'ban ini digunakan untuk dikhususkan bulan Sya'ban untuk ziarah kuburan. Ya. Sehingga menjelang bulan Ramadan banyak di antara kuburan-kuburan umat Islam itu bersih, karena seakan-akan dikhususkan di bulan Sya'ban adalah ziarah kubur, atau nanti setelah bulan Ramadan baru ziarah kubur. Padahal sesungguhnya jamaah salat maghrib berbahagia tidak ada hubungan antara Sya'ban dengan ziarah kubur, tidak ada hubungannya dengan Ramadan dengan ziarah kubur, dan tidak ada juga hubungannya dengan Idul Fitri, Idul Adha dengan ziarah kubur. Ziarah kubur boleh kita kapan saja. Tidak, kalau ada orang yang menghususkan, berarti ini dia membuat hal-hal yang baru. Dia menghususkan nanti setelah selesai menikah, setelah Sya'ban atau setelah Syawal, setelah Idul Adha, kemudian mereka menghususkan ziarah kubur. Ini adalah membuat hal-hal yang baru dalam dalam agama. Kita ziarah kubur kapan saja boleh. Ya. Kemudian yang ketiga jamaah salat maghrib berbahagia, ada umat Islam memang yang melakukan persiapan-persiapan yang memang disyariatkan, seperti persiapannya dalam menyambut bulan Ramadan. Biasakan memang di bulan Sya'ban untuk berpuasa. Ini adalah memang disyariatkan. Dipersiapkan memang untuk memperbanyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibaca di bulan Sya'ban, supaya nanti masuk bulan Ramadan kita lebih banyak lagi membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an. Ya, kemudian termasuk salah satunya seharusnya ini jamaah salat maghrib berbahagia, di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mulia, dan sebentar lagi kita akan masuk lagi yang lebih berkah lagi, lebih mulia lagi di bulan Ramadan. Seharusnya kita ini banyak-banyak bersilaturahim dengan keluarga. Kalau selama ini ada keluarga kita yang kurang bagus hubungan kita dengan mereka, maka seharusnya di bulan Sya'ban ini sebelum masuk ke bulan Ramadan kita upayakan diperbaiki. Memang kalau ada selama ini hubungan kita kurang bagus, kita silaturahim dengan mereka, diperbaiki hubungan kita, supaya nanti masuk bulan Ramadan tidak ada unik-unik, tidak kita masuk bulan Ramadan dengan perasaan polong, dengan perasaan nyaman. Iya. Jangan kita mengatakan nanti setelah Ramadan baru kita pergi minta maaf kepada keluarga. Tapi syaratnya kita silaturahimlah, memperbaiki hubungan kita sebelum masuk di bulan Ramadan. Iya. Sebelum masuk bulan Ramadan kita perbaiki memang hubungan kita dengan karib keluarga kita dan tetangga kita. Kemudian sebelum masuk bulan Ramadan seharusnya kita ini banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kita masuk di bulan Ramadan seharusnya kita ini umat Islam, seharusnya jika memang kita punya utang, bagaimana sebisa mungkin utang-utang kita diupayakan dilunasi sebelum masuk Ramadan, supaya jangan itu menjadi beban pikiran kita nanti di bulan Ramadan. Kemudian yang lainnya seperti ada pekerjaan-pekerjaan kita yang bisa menghalangi nanti kegiatan kita di bulan Ramadan, diupayakan menjelang Ramadan itu diselesaikan memang pekerjaan yang sangat mendesak di bulan Ramadan, supaya kita ini bisa lebih fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diperbaiki memang jamaah salat maghrib yang berbahagia, supaya nanti kita di bulan Ramadan kita bisa lebih fokus dalam beribadah. Ada pekerjaan-pekerjaan kita sehingga bagaimana diupayakan memang supaya diselesaikan. Kemudian termasuk persiapan dalam menyambut bulan Ramadan adalah bagaimana supaya jika ada urusan-urusan keluar daerah diupayakan diminimalisir itu urusan keluar daerah di bulan Ramadan. Kenapa? Demikian jamaah salat maghrib berbahagia, karena tatkala kita mengadakan pasapar di bulan Ramadan, besar kemungkinan lagi kita akan berbuka di situ. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita bahwa faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Siapa di antara kalian faman kana minkum marid yang sakit aw ala safarin atau dia berada dalam perjalanan
kemudian susah dia berpuasa, maka fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka hendaklah dia berbuka kemudian kerjakan di hari-hari yang lain. Ini supaya kita hindarilah safar kalau tidak terlalu penting di bulan Ramadan. Untuk menghindari safar yang ada di bulan Ramadan, sebaiknya awal-awal sebelum masuk Ramadan kita upayakan selesaikan memang urusan-urusan kita supaya nanti kita enak masuk dalam bulan Ramadan. Ini bentuk persiapan-persiapan kita dalam menyambut bulan Ramadan. Ini bentuk persiapan dalam menyambut bulan Ramadan. Kemudian yang tak kalah pentingnya jamaah salat maghrib berbahagia adalah setiap pribadi muslim seharusnya mereka mulai dari sekarang membaca buku yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Iya. Seharusnya dia mempelajari semua hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan, supaya nanti di bulan Ramadan kita tidak salah-salah dalam melaksanakan puasa. Kita baca apa itu puasa, apa hikmahnya itu berpuasa, apa saja yang membatalkan puasa, apa saja rukun-rukunnya puasa, apa saja wajib-wajibnya puasa. Seharusnya setiap pribadi muslim dia tahu. Iya. Dipelajari itu tentang puasa, karena puasa ini adalah fardu ain, sehingga ilmunya juga melaksanakan fardu ain, berarti menunjukkan juga fardu ain mempelajari ilmu puasa tersebut. Sama dengan solat. Setiap pribadi muslim dia harus mempelajari itu solat, bagaimana semestinya itu solat. Ya, karena solat adalah kewajiban yang ini adalah fardu ain hukumnya, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Sehingga setiap pribadi muslim dia harus tahu, seharusnya dia tahu mana itu yang mana yang syarat sahnya solat, mana yang menjadi rukunnya solat, mana wajib-wajibnya solat, dan mana sunnah-sunnahnya solat, sehingga mereka melaksanakan solat dengan sempurna. Demikian pula dengan puasa jamaah solat maghrib yang berbahagia, seharusnya kita mempelajari banyak-banyak hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan, supaya nanti ketika kita memasuki bulan Ramadan, insyaallah tinggal kita melaksanakan apa yang sudah kita ketahui. Jangan kita ini menunggu nanti bulan Ramadan baru kita belajar tentang puasa. Sebelum masuk bulan Ramadan kita pelajari memang yang berkaitan dengan puasa. Apa yang mesti dipelajari tentang bulan Ramadan, termasuk yang perlunya dipelajari supaya kita ini masuk semangat dalam menyambut bulan Ramadan, semangat dalam berpuasa di bulan Ramadan adalah mengetahui, memahami keutamaan itu Ramadan, apa saja yang ada dalam bulan Ramadan, termasuk keutamaan bulan Ramadan yang perlu ditanamkan, diyakinkan ke dalam diri kita bahwa dengan datangnya bulan Ramadan kesempatan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan bersedia berjanji kepada kita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Bayangkan ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa man shoma ramadana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Orang yang yakin dengan hadis ini pasti dia akan bergembira setelah datangnya Ramadan, karena insyaallah kesempatan buat kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain disebutkan bahwa man qoma ramadana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berdiri di malam Ramadan untuk melaksanakan salat sunnah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampuni dosa-dosa mereka apa yang telah lalu. Kemudian di bulan Ramadan jamaah salat maghrib berbahagia, di sana dilipat gandakan pahala-pahala kita. Iya. Dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, bahkan dari 10 kali lipat bisa menjadi 700 kali lipat pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan. Hal-hal yang seperti ini semua jamaah salat maghrib berbahagia yang membuat kita ini berbahagia, semangat untuk menyambut bulan Ramadan. Kalau ini dipahami dan diyakini
dipahami dan diyakini. Kalau hanya sekedar diketahui kemudian kita tidak yakini, maka itu tidak bisa membuat kita jadi bahagia menyambut bulan Ramadan. Jamaah salat makin berbahagia. Iya, mungkin ini saja barangkali yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita membuat kita ini sungguh-sungguh melakukan persiapan dalam menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang ini adalah Ramadan yang lebih baik dibanding dengan Ramadan kita yang telah lalu. Ya, jangan sampai berlalu bulan Ramadan kemudian Ramadan yang lalu justru lebih baik dibanding dengan hari ini. Berarti ini adalah kerugian buat kita. Seharusnya kita katakan saya akan berusaha bagaimana supaya nanti Ramadan yang akan datang ini akan lebih baik dibanding dengan Ramadan yang telah lalu. Kalau yang lalu hanya satu kali kita hatamkan, kita punya Quran, kita katakan insya Allah Ramadan ini saya akan hatamkan Al-Quran lebih dari satu. Kalau kita hatamkan yang lalu 2 kali atau 3 kali, kita katakan insya Allah hari ini saya akan Ramadan ini saya akan hatamkan Al-Quran lebih banyak. Kalau yang lalu banyak kita punya sedekah, maka kita katakan insya Allah Ramadan ini sedekahku lebih banyak lagi. Kalau yang lalu kita belum beriktikaf, maka kita katakan insya Allah Ramadan ini saya akan beriktikaf. Kemudian seterusnya kita ini bertekad dan berazam untuk menyambut bulan Ramadan dengan mengatakan bahwa insya Allah Ramadan kita yang akan datang kita upayakan lebih baik dibanding dengan Ramadan yang lalu. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut bulan yang mulia tersebut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.